Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita semuanya merayakan yaitu yang disebut Hari Paskah, di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan beberapa waktu yang lalu, ataupun khususnya bagi kita umat Kristen, pada hari Jumat kita merayakan yaitu Jumat Agung, di mana di hari Jumat Agung itu kita memperingati sebuah peristiwa besar. Makanya disebut Jumat Agung. Kenapa? Karena ada sebuah peristiwa yang besar, peristiwa agung yang terjadi pada hari itu, yaitu tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus di atas Bukit Golgota. Tuhan Yesus Kristus disalibkan di atas Bukit Golgota. Dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami aniaya, bahkan dia harus mati. Semuanya itu dilakukan oleh karena Yesus mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang sangsi akan peristiwa kematian itu. Mereka mulai mencibir, masa Tuhan mati, masa Tuhan begini, masa Tuhan tidak mampu melakukan sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang berbicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus dan mereka mencibir, tidak percaya, sebab mereka berbicara tidak dasar iman mereka, tetapi mereka berbicara berdasarkan akal, logika manusianya. Beda ketika kita berbicara dan kita ada di dalam iman percaya, maka kita bisa memahami kenapa Tuhan Yesus harus mati. Tetapi bagi orang-orang di luar kekristenan yang coba menganalisa tentang kematian Tuhan Yesus Kristus, yang coba menerjemahkan, yang coba menafsirkan, semuanya dia perkatakan tidak atas dasar iman. Makanya ketika mereka menerjemahkan kadang sesukanya sendiri. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian itu telah berakhir pada hari ini, yaitu di hari Minggu, di mana hari Paskah, yaitu berbicara tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada kebenaran firman Tuhan saat ini, di mana saat ini kita bersama-sama telah melewati momen-momen di mana peristiwa tentang penyaliban, tentang kematian, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus disalibkan, di mana salib itu selalu berbicara tentang kutuk, tentang orang-orang pelaku kejahatan yang luar biasa. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus disalibkan bukan karena yaitu perbuatan dosanya, tetapi Tuhan Yesus disalibkan sebagai korban, di mana dia menebus dosa-dosa kita sebagai orang percaya. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengambil tema dengan judul yaitu Dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Ketika berbicara tentang kebangkitan, ketika berbicara tentang kebangkitan, kita semuanya harus sadar bahwa ada sebuah peristiwa yang terjadi. Ada sebuah di mana manusia itu seolah-olah mengalami terpuruk, dalam keadaan mungkin dia dalam keadaan sudah berputus asa, tidak sanggup lagi. Tetapi ketika berbicara tentang kebangkitan, di mana di situ dia kembali bangkit, membangun optimisme, membangun semangat untuk kembali menjalani sebuah kehidupan. Tetapi berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dia telah bangkit. Ini berbicara bahwa dia bangkit dari antara orang mati, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika berbicara tentang kematian, orang sudah sangat-sangat berbicara, sudah tidak mungkin lagi orang itu akan bangkit. Sudah nggak ada kebangkitan. Banyak orang berbicara demikian. Tetapi hari ini kita semuanya melihat sebuah peristiwa di mana Yesus yang kita sembah, dia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Sehingga peristiwa ini menjadikan sebuah bukti kuat
bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan adalah yang sanggup dan berkuasa atas maut, yaitu berkuasa atas kematian. Yesus berbicara bahwa pada saat dia harus mengalami penderitaan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu dibuktikan. Di momen Paskah ini adalah momen pembuktian apa yang disampaikan, apa yang difirmankan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, bahwa dia akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu dia buktikan di hari Paskah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara Paskah, berbicara tentang kebangkitan Tuhan, maka kita harus sadari bahwa di dalam diri kita juga harus bangkit dari keterpurukan, harus bangkit di dalam iman, harus bangkit di dalam rohani. Jangan kita berputus asa, jangan kita lemah di dalam iman kita, jangan kita kehilangan semangat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi mari kita bangun kembali semangat kita, ya. Semangat kita bangun kembali untuk kita bersama-sama menjalani kehidupan ini bersama dengan Kristus. Dia telah bangkit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara kebangkitan, ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Ya. Yesus itu tidak mati. Yang mati itu bukan Yesus. Yang mati itu bukan Yesus, yang mati itu orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang hal ini, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki iman dan keyakinan bahwa Yesus benar-benar mati. Ya. Dan yang disalibkan itu adalah benar-benar pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada istilahnya bahwa yang mati bukan Yesus, orang lain, tidak ada istilahnya. Bagi kekristenan, bagi orang yang beriman, tetap percaya bahwa yang mati adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini dia telah bangkit. Kita akan melihat apa bukti bahwa dia telah bangkit. Ketika kita berbicara tentang sebuah kebangkitan, harus bisa dibuktikan. Tidak bisa kita asal bicara dia bangkit, tetapi tidak bisa membuktikan kebangkitannya seperti apa. Ya. Tidak bisa dibuktikannya. Maka ketika orang melihat bahwa ketika orang berbicara kebangkitan, tetapi tidak bisa membuktikannya, maka orang itu akan dicap sebagai orang yang sedang omong kosong. Orang itu akan dicap sebagai orang yang sedang ngibul. Tetapi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak berbicara tentang omong kosong, tidak berbicara tentang orang yang sedang ngibul, tetapi ini adalah berbicara tentang fakta realita yang terjadi, yang tertera di dalam Injil kebenaran firman Tuhan. Saya akan sampaikan poin yang pertama. Bukti bahwa dia telah bangkit, yang pertama adalah kubur yang kosong. Kubur yang kosong. Kita akan lihat di dalam Markus pasal 16. Ya. Markus pasal 16, ayat yang ke-6. Markus pasal 16 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya. Sebenarnya kita akan berbicara dari perikop tentang kebangkitan Tuhan Yesus berdasarkan Markus 16 ini. Tetapi saat ini saya akan ambil saja bagian-bagian ayat yang menjadi referensi untuk poin-poin yang akan saya sampaikan. Yaitu kubur yang kosong. Markus pasal 16 ayat 6. Ya. Saya akan bacakan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah peristiwa di mana ketika
sudah lewat waktu di mana peristiwa penyaliban sudah lewat dan berakhir yaitu hari Sabat, ya, berakhir hari Sabat, maka kita akan melihat di sini ada beberapa perempuan, yaitu seperti Maria, ya, Maria Magdalena, ada Salome, ada Maria, ibu daripada Yakobus, dan beberapa wanita-wanita yang lainnya. Mereka membawa rempah-rempah. Pagi-pagi buta, mereka membawa rempah-rempah dengan tujuan mereka mau merempahi tubuh jasad daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan memberikan wewangian, ya, wewangian supaya mungkin jasad jenazah itu, yaitu tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terbaring di dalam kubur ini, tidak bau dan lain sebagainya. Mereka punya pemikiran seperti itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya mereka membawa rempah-rempah. Ketika mereka sedang berjalan, mereka memikirkan bahwa pada saat Tuhan Yesus dibaringkan, tubuh Tuhan Yesus dibaringkan di dalam kubur, ya, di dalam kubur. Di situ dia tahu persis bagaimana situasi, bagaimana kuburan itu sendiri. Di situ dia melihat bagaimana batu yang sangat besar yang menutupi, yaitu pintu daripada kubur Tuhan Yesus Kristus. Mereka ingat betul batu itu begitu besar. Pada saat mungkin ketika batu itu ditutup, dia melihat berapa orang yang harus menggelindingkan batu itu supaya bisa menutupi pintu goa kubur itu. Ya. Mungkin untuk tradisi bangsa Israel, ya mungkin tidak tahu bangsa yang lainnya, tetapi bangsa Israel zaman dulu, ataupun mungkin sampai sekarang saya juga tidak tahu, itu punya kebiasaan ketika mereka menguburkan orang yang meninggal, orang yang mati, mereka tidak menggali tanah, ya, tidak menggali tanah, tetapi mereka membuat seperti goa di dinding-dinding batu. Pada saat itulah apa yang terjadi? Pada saat itulah ketika mereka sudah siap mempersiapkan yaitu goa sebagai tempat penguburan, maka di situ tubuh orang yang meninggal akan dibaringkan di dalamnya. Jadi tidak ditimbun dengan tanah. Beda dengan bangsa kita, bangsa Indonesia, ataupun khususnya bagi banyak orang di dunia saat ini. Penguburan zaman sekarang, hampir rata-rata orang menguburkan orang mati itu mereka menggali tanah. Mereka gali tanahnya, mereka akhirnya masukkan jenazah ataupun peti jenazahnya ke dalam tanah. Setelah itu mereka timbun dengan tanah. Selesai. Zaman dulu tidak, saudaraku. Khususnya untuk bangsa Israel. Mereka membuat goa dan mereka memasukkan tubuh yang meninggal itu. Mereka baringkan di situ. Jadi tidak ditimbun. Ya. Jadi makanya kenapa perempuan-perempuan atau Maria dan juga beberapa wanita yang lainnya, mereka masih membawa rempah-rempah sebab dia tahu tubuh itu masih terbaring ada di situ. Ibaratnya kayak cuma ditidurkan di situ saja, tidak ditimbun, ya, tidak ditimbun. Mereka berpikir, apa yang akan kita lakukan dengan batu yang besar itu? Tenaga wanita mungkin beda dengan tenaga pria. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika mereka sampai di kubur itu, mereka melihat bahwa batu yang menjadi ketakutan wanita-wanita ini ternyata sudah terguling. Batu ini sudah terguling dan ternyata goa ataupun kubur Tuhan Yesus ini sudah tidak lagi dalam keadaan tertutup oleh batu. Ya, sudah tidak tertutup oleh batu. Akhirnya mereka mulai berpikiran yang tidak baik. Apa yang terjadi dengan kubur Yesus? Apa yang terjadi dengan tubuh Yesus? Mereka berpikir apa yang terjadi dengan kuburan ini. Ya. Tetapi pada saat mungkin mereka dalam keadaan panik bertanya-tanya, di situ ada sosok pribadi. Ada sosok pribadi seperti orang muda dengan pakaian yang berkilauan. Mereka adalah malaikat Tuhan. Dia berbicara, mau mencari siapa? Apa yang kamu cari di sini? Apa yang kamu cari di kubur Yesus ini? Apa yang kamu mau, siapa yang kamu cari? Mungkin perempuan ini, saya mau meminyaki tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengasihi rempah-rempah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi laki-laki ini ataupun pemuda ini, dia berkata, dia tidak ada di sini. Ya.
Dia tidak ada di sini. Di dalam ayat 4 dikatakan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah berbicara tentang kebangkitan dan itu dibuktikan melalui kebenaran firman Tuhan. Apakah itu? Yaitu di mana kubur di situ tubuh Tuhan Yesus dibaringkan sudah kosong, tidak ada lagi tubuh itu. Tubuh itu sudah tidak ada di tempatnya, tidak ada di pembaringannya. Tetapi yang ada cuma tinggal kain peluh, kain yang dipakai untuk menyelimuti, menutupi daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus, cuma tinggal itu. Dan tubuh Yesus sendiri sudah tidak ada di situ, saudara. Jadi, ketika berbicara kebangkitan, harus bisa dibuktikan. Benar tidak? Betul tidak Yesus itu bangkit? Tetapi di dalam firman Tuhan memberikan sebuah yaitu fakta nyata bahwa memang Yesus telah bangkit, yaitu apa? Kubur di mana Yesus dibaringkan itu kosong, saudara. Beberapa waktu yang lalu di bangsa Indonesia, ya, dihebohkan adanya kubur yang kosong. Ada kubur yang kosong, di mana jenazahnya tidak ada lagi di dalam lubang kuburnya. Ada beberapa kubur waktu itu kosong, tidak ada jenazahnya. Ya. Mungkin orang pada heboh, ini orang kemana nih? Jenazah si A, si B, si C ini kemana? Apakah jangan-jangan dia juga bangkit? Ya, dia kok bangkit? Karena apa? Karena kuburnya juga kosong, ya, tergali, dan di situ sudah tidak ada tubuhnya lagi, jasadnya tidak ada. Tetapi setelah diusut oleh kepolisian, apa yang terjadi? Ternyata kubur kosong ini bukan karena jenazah almarhum yang ada di dalam kubur itu bangkit, tetapi oleh karena dicuri oleh orang, dicuri oleh oknum-oknum tertentu, ya. Dan ketika orang-orang ataupun oknum-oknum ini ditangkap, mereka bisa menunjukkan, ya, mereka bisa menunjukkan di mana jasad ataupun tubuh-tubuh yang mereka curi itu dikubur kembali. Dengan demikian, kubur kosong zaman sekarang tidak menjamin bahwa itu adalah sebuah peristiwa kebangkitan. Tetapi kubur kosong sekarang terjadi oleh karena apa? Karena dicurinya jenazah orang yang sudah mati. Ya. Dicuri, diambil, dipindahkan tempat kuburnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika berbicara tentang kubur yang kosong, di sini berbicara tentang bukti bahwa Yesus, ya, Yesus yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup kembali, ya, dia hidup kembali. Kuburnya sudah tidak ada lagi jenazahnya, kuburnya sudah tidak ada lagi yaitu jasadnya, tetapi Yesus sudah meninggalkan kubur yang kosong itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita semuanya saat ini diperhadapkan pada situasi, ya, diperhadapkan pada situasi tekanan yang membuat kita terpuruk, ya, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita lemah, membuat kita putus asa. Mari di hari Paskah ini, bagaimana Yesus sudah bangkit untuk kita, mari kita juga bangkit untuk Tuhan Yesus Kristus. Bangkit kembali imanmu, bangkitkan kembali rohanimu, untuk kita berjalan beriringan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan dirimu menjadi yaitu kuburan. Jangan biarkan hatimu menjadi pribadi yang kosong. Tetapi engkau harus bangkit, bangkit dan bangkit. Ya. Mungkin saat ini kita jarang mendengar peristiwa tentang kebangkitan orang mati. Jarang mendengar peristiwa kebangkitan orang mati. Tetapi bukan berarti kebangkitan itu, kebangkitan orang mati tidak terjadi di era modern sekarang. Masih bisa terjadi. Ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan punya rencana,
maka sangat mungkin orang yang sudah mati itu bisa bangkit kembali atas kehendak dan seizin Tuhan. Ya. Dalam peristiwa Alkitab kita juga sudah melihat di masa-masa pelayanan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah membangkitkan ada Lazarus, anak muda di Nain. Mereka adalah orang-orang yang sudah diusung keluar untuk dimakamkan. Bahkan Lazarus sudah harus dimakamkan. Tetapi di situ ketika Yesus menghendaki mereka bangkit, maka mereka bangkit, hidup kembali. Apakah peristiwa itu tidak bisa terjadi di masa sekarang? Masih bisa. Masa sekarang masih bisa, orang itu bisa bangkit kembali kalau Tuhan menghendaki. Kalau memang batas usia manusia sudah sampai seperti itu dan batas itu, ya udah. Tuhan tidak membangkitkan. Tetapi mereka sudah punya urusannya dengan Tuhan. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Paskah berbicara tentang Dia telah bangkit. Dengan dibuktikan apa? Kubur yang kosong. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakini, imani. Ya, dimanapun saudara berada yang saat ini menyaksikan tayangan ini, dimanapun saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yakin dan imani bahwa Yesus yang kita sembah memang benar-benar Dia telah mati untuk kita, untuk menebus dosa kita, tetapi Dia juga benar-benar telah bangkit dan hidup untuk kita. Imanin itu. Jangan ragu tentang peristiwa Jumat Agung, jangan ragu tentang peristiwa Paskah. Tapi imani itu dengan sungguh-sungguh bahwa itulah peristiwa nyata dan peristiwa yang betul-betul terjadi. Jangan kita ragu dengan omongan orang lain yang menyatakan Yesus tidak mati, yang menyatakan tidak mungkin Yesus, maksudnya tidak mungkin Tuhan itu mati. Kita jangan dikecohkan oleh orang-orang yang di luar iman Kristen, tetapi cuman punya persepsi-persepsi yang salah, cuman punya pemikiran-pemikiran berdasarkan logika akal manusia. Mereka berbicara tidak atas dasar iman, tetapi kita orang Kristen, kita berbicara atas dasar iman.